Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah SWT bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian di malam hari ini. Ya, satu kesyukuran luar biasa bagi saya bisa bertemu, bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Saya meyakini bahwa setiap pertemuan adalah takdir terbaik yang Allah berikan kepada kita. Paling tidak, silaturahim ini insya Allah akan mendatangkan kebaikan, baik dalam hal memperpanjang umur dan juga memperbanyak rezeki kita. Insya Allah ya, semoga pertemuan kita pada malam hari ini juga membawa kebaikan dan keberkahan. Baik Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini eh, saya ingin memperkenalkan satu program yang ini insya Allah akan menjadi satu solusi buat banyak orang dan terkhusus buat Bapak Ibu teman-teman sekalian yang eh, ingin pergi umroh tapi belum ada biaya, atau juga para agen-agen umroh yang sering ketemu dengan calon jamaah yang hari ini kesulitan. Mereka pengen umroh tapi kesulitan untuk biaya. Dan insya Allah malam hari ini kita bisa mendapatkan salah satu solusi untuk bagaimana bisa memberi manfaat buat banyak orang, khususnya bisa memberi kesempatan kepada banyak orang untuk bisa umroh ya. Baik Bapak Ibu sekalian, eh, mungkin sebelum jauh saya perkenalkan, saya Muhammad Nur Rafiq, saya tinggal di Yogyakarta. Ini sedikit latar belakang saya. Paling tidak Bapak Ibu bisa mengenal lebih lanjut nanti suatu saat insya Allah bisa silaturahim. Saya sangat tertarik di dunia pengembangan diri dan di dunia eh, holistik terapi ya. Tapi di beberapa bulan ini saya memang cukup concern di dunia umroh ya. Dan saya punya pengalaman 20 tahun di direct selling, penjualan langsung, dan juga mengelola sebuah pesantren Tahfidz Quran di Yogyakarta. Ya, moga-moga ini satu perkenalan awal yang baik buat Bapak Ibu yang baru pernah kenal saya. Bapak Ibu sekalian, kita memulai dengan sebuah pemahaman bahwa setiap kita sebagai seorang Muslim pasti ingin bisa umroh, ya, pasti ingin bisa ke tanah suci, karena ada banyak sekali keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapatkan ketika kita bisa beribadah umroh atau haji, ya. Ada banyak hal yang banyak cerita-cerita yang saya dapatkan orang-orang yang pergi berangkat umroh dan haji itu Masya Allah ya, banyak keberkahan, banyak keutamaan-keutamaan yang bisa didapatkan oleh orang-orang yang pergi ke tanah suci. Ya, salah satunya adalah bahwa dalam satu hadisnya dari sahabat Jabir radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, jamaah haji dan umroh adalah tamu Allah. Ya, Allah memanggil mereka, lalu mereka memenuhi panggilannya, dan mereka meminta kepadanya, lalu Allah memberikan permintaan mereka. Jadi Allah tidak memanggil orang yang mampu. Ya, ada banyak orang yang punya duit banyak, ya, punya kekayaan yang lebih, ya, tapi mereka eh, qadarullah belum bisa ke tanah suci begitu. Ya, walaupun mereka mampu gitu. Nah, namun Allah akan memampukan orang-orang yang terpanggil. Jadi, orang-orang yang terpanggil ini siapa? Mereka adalah orang-orang yang memiliki niat kuat gitu. Ya, walaupun mampu, tapi kalau Allah belum manggil, bagaimanapun caranya, itu mereka tidak akan sampai ke tanah suci. Tapi bagi orang-orang yang memiliki niat yang kuat, ya, Bismillah, dia benar-benar punya niat yang kuat untuk bisa ke tanah suci, bisa ke Madinah, ke Mekah, ya, itu insya Allah dengan niat kuat itu, maka Allah akan mampukan, Allah akan panggil mereka. Nah, sehingga yang perlu kita lakukan di awal ini adalah bagaimana kita niat bareng-bareng. Bismillah, kita niat bareng-bareng untuk bisa ke tanah suci. Entah tahun ini, entah tahun depan, insya Allah. Ya, paling tidak moga-moga kita berdoa kepada Allah, berniatkan diri kita, moga-moga tahun ini kita bisa berangkat, atau bisa tahun depan lah. Ya, insya Allah. Amin. Ya, moga-moga teman-teman yang ada di sini, Bapak Ibu sekalian bisa berangkat umroh dalam waktu dekat ini. Ya, ini sekali lagi
eh, sebuah sebuah pemahaman yang Rasulullah sampaikan pada kita bahwa umroh, ya, jamaah umroh atau jamaah haji adalah tamu Allah. Ya, ini ketika tamu kan, dalam hadisnya Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarah fal yukrim daifah," ya. Jadi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakan tamunya, muliakan tetangganya dan seterusnya. Sehingga ini menjadi sebuah pemahaman bahwa Allah itu benar-benar akan menjamu kita yang sowan kepada Allah dengan menjadi jamaah haji atau jamaah umroh. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, teman-teman sekalian, umroh ini juga adalah panggilan Allah. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 196, Allah sampaikan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atimul hajja wal umrata lillah." Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jadi maksud dari ayat ini adalah menyempurnakan kedua ibadah itu, dan ini menggunakan kata perintah menunjukkan akan wajibnya haji dan umroh, ya, ataupun sunnah muakkad lah kalau umroh, ya. Kalau haji itu wajib, ya, bagi yang mampu. Nah, bagi yang mampu tadi disampaikan di awal, yang penting kita niat dulu. Masalah mampu itu nanti Allah akan mampukan. Begitupun umroh, ya. Di ulama Syafi'iyah dan Hambali berpendapat bahwa umroh itu wajib sekali seumur hidup, ya. Nah, ini sekali lagi menjadi semangat, menjadi motivasi kita bagi Bapak Ibu yang belum pernah umroh atau yang sudah pernah umroh, pengen umroh lagi, ya, dan memang sebaiknya untuk bisa umroh lagi gitu, ya. Ini satu dalil yang menguatkan kita bahwa Bismillah, kita harus punya niat yang kuat untuk bisa berumroh dalam waktu dekat ini. Juga Bapak Ibu sekalian, ibadah umroh ini memiliki banyak sekali keutamaan, ya, yang sangat terkenal, dan ini menjadi sesuatu yang sering diidam-idamkan adalah bahwa umroh dan haji itu menghapus kemiskinan dan dosa, ya. Ikutkanlah umroh kepada haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa, sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga, ya, itu Masya Allah. Jadi umroh dan haji itu menghapus kemiskinan dan dosa, seperti halnya pembakaran karat pada besi. Besi kalau berkarat itu kan sudah nggak kelihatan besinya begitu. Tapi begitu dihilangkan karatnya, dibakar, karatnya hilang, ya, kayak ditempa itu nanti akan bersih lagi. Masya Allah, itu salah satu keutamaan umroh, ya, menghapus kemiskinan dan dosa. Jadi ini menjadi satu dalil yang kemudian banyak biro-biro umroh menggunakan konsep ini dengan program umroh untuk anti miskin, umroh untuk pengampunan, umroh untuk tazkiyatun nafs gitu, ya. Karena memang umroh ini yang kemudian diprogram dengan kegiatan-kegiatannya yang dikhususkan untuk riyadhah, menghilangkan kemiskinan dan dosa, ini memang apa namanya, dalilnya sahih, ya, sahih dari hadis riwayat An-Nasai dan Tirmizi. Jadi umroh juga memiliki banyak sekali keutamaan untuk kita berdoa. Sebenarnya apa sih yang kita inginkan dalam kehidupan ini? Ya, kalau kita bisa memiliki banyak keinginan atau punya keinginan-keinginan sesuatu yang kita bisa dikabulkan oleh Allah, ya, itu Masya Allah eh, satu privilege lah, ya, orang bilang, ya, kalau di Islam kita punya umroh atau haji ini ada privilege yang kita memiliki banyak keutamaan tempat untuk berdoa, dan itu sangat mustajab untuk dikabulkannya doa, ya. Ada di Multazam, ada Hajar Aswad, ada Makom Ibrahim, ada di Sofa Marwah, ada di Padang Arafah, ya, kalau untuk haji, ada Raudhah di Masjid Nabawi, itu Masya Allah, ya. Bayangkan kita berada di eh, depan Ka'bah di Multazam, satu tempat yang eh, sangat mustajab untuk berdoa dengan keluarga kita. Kita berdoa untuk kebaikan, kita berdoa untuk kesehatan, kita berdoa untuk kesuksesan eh, sekolah anak-anak kita berdoa untuk eh, kebaikan karir dan rezeki kita, itu Masya Allah.
ya. Ini langsung terhubung ya. WiFi-nya sangat kuat lah kira-kira begitu ya. WiFi-nya, saluran WiFi-nya sangat kuat untuk kita bisa terhubung kepada Allah untuk kita bisa berdoa dan terkabulnya doa. Oke, Masya Allah. Sekali lagi moga-moga kita bisa diberi kenikmatan oleh Allah, ya diberi karunia untuk bisa ke tanah suci dalam waktu dekat ini. Yang berikutnya adalah mendapatkan rahmat Allah ya. Ini Masya Allah, rahmat itu kan kebaikan-kebaikan ya. Kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ada 60 rahmat saat bertawaf, 40 rahmat untuk pada saat sholat di Ka'bah, 20 rahmat untuk memandang Baitullah. Padahal kita bolak-balik itu memandang Ka'bah ya. Kalau kita bisa umroh ke sana itu kita memandang Ka'bah itu bisa bolak-balik begitu. Ya, bagi yang belum umroh atau belum pernah ke tanah suci ya, Masya Allah kita sudah berpuluh-puluh tahun misalnya sudah sholat menghadap kiblat, tapi belum pernah melihat Ka'bah sebagai kiblat kita. Ya, ini satu kesempatan yang sangat baik untuk kita bisa melihat Ka'bah secara langsung ya, dengan mendapatkan kebaikan, mendapatkan rahmat, mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keistimewaan yang lain adalah ketika di Masjid Nabawi, ya, di sana ada Raudhah, ada 1.000 kali lipat lebih utama sholatnya dibandingkan masjid lainnya. Rasulullah SAW bersabda, sholat di masjidku, Masjid Nabawi, lebih utama dari 1.000 sholat di masjid lain, kecuali Masjidil Haram. Dan sholat di Masjidil Haram lebih utama dari 100.000 sholat di masjid lain, Masya Allah. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Ya, ini Masjid Nabawi, ini Masjidil Haram. Bapak Ibu bisa bayangkan, satu kali sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat lebih utama dibandingkan masjid lainnya gitu ya. Banyak ustadz, banyak ulama menghitung dengan hitungan-hitungan. Kalau kita satu kali sholat saja, itu setara dengan sholat kalau kita di Indonesia, di Jogja misalnya, ya itu 55 setengah tahun sholat di masjid biasa. Masya Allah ya. Tinggal nanti 100.000 kali lipat itu dibagi hari gitu ya, dibagi tahun 360 itu ketemu berapa tahun tuh. Ya, dibagi sekali sholatnya kalau di rumah itu eh, setaranya kalau kita sholat di rumah 55,5 tahun dibandingkan dengan sekali sholat di masjid Masjidil Haram di Mekah. Masya Allah, keutamaannya sangat banyak sekali. Ya, bagaimana kalau kita sholat di sana bisa 10 kali, bahkan mungkin eh, kita 3 hari, 4 hari di sana atau sholat sunnah berkali-kali gitu, Masya Allah. Ya, ini kesempatan yang sangat baik kita untuk memperbanyak amal ibadah di sana, memperbanyak pahala-pahala sebagai bekal kita nanti menghadap Allah saat di yaumil akhir. Jadi ini kesempatan yang sangat baik untuk kita benar-benar perlu perjuangkan gitu. Perlu perjuangkan untuk bisa ke tanah suci. Dengan begitu banyak fasilitas dan keutamaan yang Allah berikan untuk kita saat kita di tanah suci. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara umroh, kita juga tidak melepaskan diri kita dengan eh, cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Ya, suatu ketika Umar berkata, demi Allah, wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada segalanya, kecuali diriku sendiri. Ya, ini kan Umar kan orangnya lugas ya, dia to the point gitu. Mendengar perkataan Umar, Rasulullah bersabda, tidak beriman salah seorang dari kamu sampai aku lebih dicintai daripada dirinya sendiri. Nah, mendengar sabda Nabi, Umar berkata, kalau begitu demi Allah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Mendengar jawaban sahabat ini ya, sahabat Umar, Rasulullah menegaskan, sekarang inilah imanmu telah sempurna, wahai Umar. Telah sempurna imanmu, wahai Umar. Ya, Sahih Bukhari. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita perlu merenung tentang bab ini. Apakah kita sudah benar-benar mencintai Allah, mencintai Rasulullah lebih dari mencintai diri kita sendiri? Ya, kita bisa introspeksi di situ.
Nah, sedangkan kita bicara tentang umroh, umroh itu seperti ujian kecintaan seorang hamba kepada Allah dan Rasul-Nya. Bagi mereka yang besar kecintaannya kepada Allah dan Rasulullah, ibadah umroh bukanlah beban, melainkan dambaan. Ya, bagaimana kalau kita cinta dengan seseorang itu kalau kita mesti pengen berkunjung, mesti pengen silaturahim, mesti pengen ketemu dengan orang yang kita cintai itu gitu. Ya. Bagaimana kalau kita cinta dengan Rasulullah? Seharusnya, idealnya, kita juga silaturahim dengan beliau. Ya, kita bisa ketemu, atau paling tidak kita menapak tilas perjuangan beliau, melihat Madinah seperti apa, melihat Mekah seperti apa, melihat Jabal Uhud seperti apa. Kita bisa eh, mempelajari sejarah sirah Rasulullah ketika terjadi perang Uhud, perang Badar, ya, atau kita bisa eh, ziarah ke makam Rasulullah, ya, itu masya Allah sesuatu yang kita idamkan, bukan menjadi beban, tapi kita ingin sekali untuk bisa melakukan itu, ya, bisa bersilaturahim ke Mekah dan Madinah. Nah, jadi ini sesuatu yang patut kita renungkan. Nah, Bapak Ibu, eh, teman-teman sekalian, kita berbicara umroh juga banyak sekali sebenarnya selain keutamaan-keutamaan tadi, ya, eh, juga tentang eh, begitu banyak apa namanya tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa, ya, dan juga ini pembuktian tentang kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah, ya. Umroh itu juga ritual umroh itu sendiri, ya, proses dari ibadah umroh itu sendiri itu juga menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, saya banyak mendengar kisah-kisah orang-orang yang umrohnya serius gitu, ya, atau juga umrohnya benar-benar dia eh, mengikuti dengan khusyuk begitu, dengan baik, mempersiapkan diri dengan baik ketika umroh, itu benar-benar umroh bisa menjadi sarana untuk transformasi, sarana untuk hijrah, sarana untuk perubahan, ya. Umroh dan perubahan diri, umroh dan hijrah itu banyak sekali. Ya, banyak sekali yang saya mendengar testimoni, kisah-kisah orang-orang yang luar biasa perubahannya setelah umroh, ya, umroh dan haji. Ya, karena ritual-ritual yang ada, ya, kayak mulai dari ikhram, niat dan kesucian diri, itu juga ada hikmah di baliknya. Kalau kita pelajari lebih dalam lagi, itu benar-benar kita mendapatkan hikmah, mendapatkan eh, spirit dari situ, itu benar-benar akan membuat kita ada perubahan dalam diri kita, ya. Begitupun tawaf itu melambangkan ketundukan total kepada Allah. Kita berputar melawan arah jarum jam yang melambangkan kepatuhan total kepada Allah, ya. Karena tidak searah jarum jam itu seperti halnya selaras alam semesta berputar, dan itu keluar dari pakem duniawi gitu, ya. Kalau pakem duniawi kita kan berputar searah jarum jam karena setiap hari kita melihat jam, putarannya adalah putaran jam. Nah, itu seakan-akan melambangkan bahwa kita keluar dari eh, patokan duniawi, bahwa kita itu bukan di dunia ini yang kita tuju, ya, tapi lebih dari itu adalah ketundukan total kepada Allah. Kita keluar dari cintaan kita kepada dunia, ya, ketundukan total kita kepada Allah. Nah, kalau kita udah mendapatkan spirit itu, oh, itu masya Allah, ya. Belum lagi kalau sa'i, ya, kita belajar dari Sayyidah Hajar yang totalitas dalam eh, mencari air gitu, ya, itu melambangkan, menyimbolkan usaha, ada totalitas dan kesabaran. Perlu ketika kita berusaha, ketika kita berbisnis, ketika kita melakukan sesuatu, kita harus melakukan sesuatu itu dengan totalitas gitu, dengan kesungguhan yang maksimal, dengan usaha yang optimal gitu, sampai kemudian kita meyakini bahwa rezeki itu Allah yang ngatur, ya. Walaupun yang utama adalah kita berusaha berikhtiar sebisa mungkin, keyakinan ada pada pertolongan pada Allah, ya, dan memadukan antara ikhtiar dan doa. Nah, itu hasilnya akan luar biasa dalam keseharian kita nantinya. Lalu kemudian ada tahallul dan seterusnya, ya. Itu satu kesatuan yang pemaknaan ibadah umroh yang benar, ya, insya Allah akan membawa kesuksesan dalam hidup kita. Sukses dunia maupun akhirat gitu.
karena setiap tahapannya itu mengajarkan nilai-nilai, nilai-nilai yang sangat penting dalam aplikasi dalam kehidupan kita. Ya, nah ini nanti perlu dipelajari lagi sampai kemudian kita bisa menjadikan umroh ini benar-benar menjadi sebuah sarana untuk perubahan diri kita. Ya, nah Bapak Ibu, teman-teman sekalian, eh, setelah kita mendengar, setelah kita pengen tahu tentang umroh begitu banyak fadilahnya itu, Masya Allah. Ya, kalau dihitung dengan uang, sebenarnya ya nilai uang 30 juta itu sangat sedikit dibandingkan dengan apa yang kita dapatkan. Bayangkan ketika kita sekali sholat saja itu nilainya dengan 55 tahun ya. Setara dengan 55 tahun sholat di sini. Kita mau bayar seperti apa itu? 55 tahun kita sholat berkali-kali di Indonesia begitu ya. Di sana cuma sekali sholat. Itu kalau dinilai dengan rupiah, dengan uang, itu tidak ada, ya, tidak sebanding begitu. Tapi memang ya persoalannya yang kita hadapi saat ini, kendalanya saat ini adalah bagaimana caranya ke sana karena ke sana itu butuh biaya gitu. Ya, kita mau pergi umroh, pergi haji, tapi belum ada biaya. Ini masalah gitu. Ya, apalagi kalau di Jogja UMR-nya sangat rendah. Di Jogja UMR 2,3, 2,5 juta ya 2,3 juta Sleman 2,5 juta ini gimana kita bisa mau umroh gitu ya ini kita butuh solusi ya apalagi anak-anak muda gitu gimana caranya bisa umroh mandiri orang tua kita sudah susah nggak punya duit eh, kehidupannya juga berat bagaimana kita sebagai anak muda ini ya anak-anak muda mahasiswa-mahasiswa pengen bisa umroh mandiri gimana caranya gitu nah ini kita perlu solusi bagaimana anak muda bisa mandiri umroh dengan biaya sendiri ya karena kalau anak-anak muda sudah bisa umroh ya itu masya Allah ya dari awal sudah punya punya kekuatan spiritual yang tinggi didukung dengan semangat yang tinggi itu hasilnya akan luar biasa ya nilai spiritualnya itu bisa menjadi jalan kebaikan ya seiring dengan kekuatan semangat dan juga kekuatan pikiran anak muda itu hasilnya akan lahir orang-orang hebat insya Allah. Nah ini perlu kita sampaikan pada anak-anak muda untuk bisa ayo umroh. 10 hari yang merubah kehidupan, 12 hari yang merubah kehidupan. Nah cuma masalahnya sekali lagi, gimana carane? Piye carane? Aku rande duit, aku rande biaya. Saya nggak punya biaya, saya nggak punya uang. Bagaimana caranya? Nah inilah yang perlu kita carikan solusi. Ya. Nah, solusinya yang selama ini ada adalah satu dengan dana talangan umroh, ya. Nah, ini memang kelebihannya bisa langsung berangkat tuh, ya, bisa langsung berangkat tuh. Ada biro umroh yang bisa memberangkatkan ribuan orang jamaah gitu ya. Itu gara-gara dana talangan umroh ini gitu ayo umroh duluan gitu. Jadi ada keyakinan yang karena dulu ada banyak umroh-umroh yang abal-abal ya, yang dipu-tipu begitu ya, sudah setor kok nggak berangkat gitu. Nah kalau ini salah satu kelebihannya adalah berangkat dulu, duitnya nanti kalau nggak jadi berangkat nggak jadi bayar nggak jadi bayar gitu. Nah itu kelebihannya ya dana talangan itu. Cuma ya harus ada tambahan, tambahan kurang lebih sekitar 8 juta. Memang langsung berangkat, tapi harus ada tambahan dan harus ada angsuran. Ya, bayangin 36 bulan mengangsur 1,2 juta. Ya, jadi 44 juta. Padahal dana talangan umrohnya cuma 27 juta. Ya, sebenarnya 27 juta, tapi kita ngangsurnya sampai 44 juta. Ini jadi kendala. Ya, bagaimana saya bisa 1,2 juta sebulan, Pak? Wong saya juga nggak punya duit untuk bisa eh, apa namanya bayar angsuran. Ya, atau nabung. Ya, ini banyak juga nih nabung. Nabung kalau 1 juta per bulan, berarti butuh selama 27 bulan. Atau 2 tahun lebih lah kurang lebih ya. 2 tahun 3 bulan gitu. 2 tahun 3 bulan. Untuk bisa eh, berangkat umroh. Ya. Atau, wah jangan-jangan buru-buru 1 juta nabung sebulan, Pak. Ini angsuran motor, angsuran rumah, angsuran macam-macam ini sekolah anak juga belum bisa terpenuhi gitu ya. Saya bisa nabungnya cuma 200.000 per bulan. Oke, ya kalau 200.000 per bulan dihitung berarti 2,4.
juta selama setahun. Jadi kalau untuk bisa mencapai 27 juta itu lebih dari 10 tahun gitu ya. Jadi kalau mungkin berapa? 10 juta, 10 tahun baru 24 juta. Kalau 27 juta berarti 10 tahun 2 bulan. 12 tahun ya berarti ya, 12 tahun. Ya, bisa nggak itu? Terkumpul 27 juta selama 12 tahun, tahu-tahu harganya sudah naik. Nah, ini Masya Allah ya. Ini sekali lagi butuh solusi. Gimana caranya nih? Ya, mau saya nggak bisa pengen umroh tapi pakai dana talangan juga harus ngangsur di atas 1 juta. Kalau nabung juga harus di atas 1 juta untuk bisa dalam waktu dekat. Kalau 200 ribu bisa sampai puluhan tahun. Gimana ini solusinya begitu? Nah, Bapak Ibu sekalian, kami perkenalkan satu program yang semoga ya, yang insya Allah bisa jadi solusi untuk bisa kita pergi ke Tanah Suci dengan modal hanya 100 ribu. Ya, loh kok bisa? Gimana caranya? Baik ya, kita coba gitu. Kita coba presentasikan pada Bapak Ibu bagaimana 4 bulan berangkat ke Baitullah. Ya, tapi syarat dan ketentuan berlaku tentu saja ya. Tidak, pokoknya 100 ribu nunggu 4 bulan langsung berangkat ya enggak begitu. Karena ada syarat dan ketentuannya ya. Ini tapi ini menjadi sebuah solusi umroh buat kita. Ya, solusi umroh mudah buat eh, teman-teman yang belum punya biaya atau juga agen-agen umroh yang sering ketemu dengan calon jamaah yang pengen umroh tapi tidak punya biaya. Ya, apalagi sekarang dengan kondisi ekonomi seperti ini, kita butuh solusi-solusi yang bisa memudahkan kita. Nah, ini salah satu solusinya, Bapak Ibu. Memang dengan niat itu kita butuh kesungguhan, ada effortnya juga. Nah, ini tapi caranya sangat mudah, ya. Caranya sangat mudah. Bagaimana cara mudahnya untuk bisa mendapatkan eh, biaya untuk bisa umroh ya, bahkan hanya dalam waktu 4 bulan. Caranya sederhana ya, ini sudah dibuat sistemnya ya, yang kemudian memudahkan kita, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, untuk bisa menjalankan program ini. Jadi caranya cuma 2 atau 3 langkah saja. Yang pertama adalah gabung program Fast Track Umroh ya, Fast Track Umroh, modalnya cuma 100 ribu. 100 ribu. Terus 100 ribu dapat apa? Nanti saya terangkan ya. Tapi 100 ribu ya itu sesuatu yang eh, kami meyakini sesuatu yang relatif sangat mudah untuk bisa dikeluarkan ya. 100 ribu masih ada lah kalau cuma 100 ribu. Tapi kalau sudah jutaan, sudah puluhan juta, bahkan 30 juta itu yang sudah susah ya. Tapi kalau 100 ribu, ibaratnya kalau Bapak Ibu yang bapaknya ngerokok itu cuma tiga hari ya, kalau sehari sebungkus 3 hari atau 4 hari saja, nggak usah ngerokok, uangnya ditabung, itu sudah dapat 100 ribu ya, sudah dapat 100 ribu, bisa gabung ke program Fast Track Umroh ini. Itu yang pertama. Ya, terus yang kedua, mungkin nggak kalau cuma kayak gitu terus gabung, enggak ya. Kalau terus gabung terus kemudian 4 bulan bisa dapat umroh, enggak begitu ya. Ada langkah berikutnya, yang ini yang menjadi langkah cerdas kita untuk kemudian bisa mendapatkan eh, bahkan 50 juta bisa umroh berdua dengan istri kita atau keluarga kita. Yang berikutnya, kalau misalnya bulan ini Bapak Ibu bergabung ke program Fast Track ini dengan 100 ribu, Bapak Ibu ajak 10 orang. Wajib ya, wajib ajak 10 orang. Minimal, mau lebih banyak. Kalau kurang gimana? Kurang ya bisa, tapi program 4 bulan ini bisa tidak tercapai kalau kita tidak 10 ya. Cari 10 orang yang mereka mau atau punya keinginan untuk umroh tapi nggak punya biaya. Ikut program Fast Track Umroh ini. Ya, ikutkan presentasi mereka, ajak mereka untuk ikut program Fast Track Umroh. Ya, 10 orang saja. Kita cari target 1 bulan ini, bulan September ini, ya, cari 10 orang yang mau ikut program Fast Track Umroh. Ya, 10 orang. Setelah itu, ini di bulan pertama, Bapak Ibu bisa lihat di sini bulan pertama ya. Jadi Bapak Ibu gabung terus kemudian ngajak 10 orang untuk gabung di program ini. Lalu 10 orang itu juga kita pastikan ya, kita bantu mereka
untuk bisa merekrut 10 orang yang lain. Untuk bisa merekrut 10 orang yang lain. Nah, di sini kita sudah dapatkan komisi, Bapak Ibu yang bergabung sudah dapat komisi ya. Ketika bulan pertama bisa merekrut 10, sudah dapat komisi 100.000. Plus nanti ada tambahan komisi-komisi yang lain, nanti saya terangkan di belakang. Nah, pada bulan kedua, kalau 10 orang ini juga sudah bisa merekrut 10 orang yang lain untuk gabung program ini, maka di bulan kedua, Bapak Ibu punya komisi 500.000 yang langsung dikirim ke rekening Bapak Ibu di hari Senin atau di apa namanya ditabung untuk bisa umroh ya, ditabung untuk bisa umroh. Nah, di bulan ketiga, jika bisa melakukan hal yang sama, orang-orang yang sudah kita rekrut itu merekrut lagi, ya, seperti hal yang kita lakukan, atau kita juga karena mudah merekrut, kita merekrut lebih banyak lagi, ya, itu nanti jauh lebih besar lagi potensi penghasilannya atau potensi untuk kita bisa umroh bisa jauh lebih cepat. Bulan ketiga kita sudah punya komisi 5 juta, bulan keempat Bapak Ibu, inilah yang kemudian kita bisa mendapatkan komisi 50 juta rupiah yang bisa kita gunakan untuk umroh berdua dengan keluarga kita, dengan anak atau istri kita, atau dengan suami kita. Ya, insya Allah ini bulan keempat. Ya, bulan keempat. Umrohnya kemana? Monggo silahkan. Bapak Ibu bisa dengan biro travel yang Bapak Ibu percaya. Ya, ini insya Allah 50 juta bisa untuk berdua lah ya. Ya, apalagi sudah ada bonus yang 5 juta di atasnya. Ini sudah bisa lah 27 juta atau ditambah sedikit itu sudah bisa umroh berdua. Atau mau sendiri juga silahkan ya. Yang lainnya buat bekal ya untuk bekal perjalanan. Jadi ini bulan keempat. Bulan kelima kalau mau dilanjut lagi bisa. Bahkan ini bisa komisinya potensinya sampai 500 juta. Bisa untuk haji furoda langsung ya atau haji yang langsung ya. Ya, haji yang langsung berangkat tahun itu juga itu Masya Allah ya. Keinginan kita semua ya pengen bisa haji. Kalau nunggu masa masa tunggunya bisa sampai puluhan tahun, 20-30 tahun ya kalau di Jogja. Nah, ini bisa berangkat dan potensi yang bulan ke-6 ya itu bisa sampai ke 5 miliar Bapak Ibu. Potensi dari simulasi potensi program ini sampai kita punya bisa mendapatkan 5 miliar dengan asumsi satu orang mengajak 10 orang ya. Kalau satu orang mengajak 20 orang tentu saja ini potensinya berlipat lebih dari itu ya. Lebih dari itu. Nah, ini sesuatu yang sederhana Bapak Ibu. 100.000 kita sudah dapatkan apa? Satu produk minyak terapi bergawa yang ini sangat banyak manfaatnya ya. Nanti saya terangkan lebih lanjut. Dapat produk bestseller minyak terapi bergawa ya yang manfaatnya sangat banyak. Terus yang kedua ada tools marketing, template, konten dan seterusnya. Terus ada video edukasi fast track entrepreneur ya dan juga ada akun bisnisnya. Ini jadi gabung 100.000 tapi value yang didapat, nilai yang didapat jauh lebih dari itu. Jadi insya Allah ini satu hal yang apa namanya sangat menguntungkan ya. Bahkan gabung langsung untung ya, gabung langsung untung. Ini profil bergawa sudah BP POM ya, TR. Ini artinya kalau TR ini dia memang sudah diteliti, memang dia punya apa namanya khasiat yang sesuai dengan peruntukannya ya. Ada untuk pegelinu, capek, kesleo, memar, bengkak, rematik, radang sendi, demam, batuk, flu, pilek ya, masuk angin, sakit gigi, sakit kepala, gejala stroke dan lain-lain ya, banyak sekali manfaatnya. Testimoni juga sangat banyak, Bapak Ibu nanti bisa melihat di Telegram khusus untuk produk ini ya. Ini eh, apa namanya produk yang best seller dan banyak manfaatnya ya. Sekarang banyak orang yang mengganti produk-produk natural oilnya ini dengan bergawa ya. Di rumah ada satu lah paling tidak untuk multi purpose ya. Banyak sekali manfaat yang bisa didapat dari minyak bergawa ini. Ya. Juga Bapak Ibu nanti akan dapatkan video-video ya, ada e-book juga, ada video-video yang bisa langsung diakses di member area. Ya, ini video-video yang sangat bermanfaat untuk pengembangan diri dan juga untuk bisnis ya, pengembangan diri dan juga untuk bisnis. Nah, ini juga dengan 100.000 sudah mendapatkan seperti ini ya. Ini kalau dijual di online ya masih dijual juga oleh tim kami ini juga dijual
harganya sekitar 50 sampai 100 ribu ya dijual online produk digital. Jadi 100 ribu sudah dapat produk senilai bergawa 100 ribu, juga dapat produk digital yang harganya juga sekitar 100 ribu. Jadi gabung langsung untung ya, Masya Allah. Nah, nanti Bapak Ibu juga akan dapatkan web aplikasi ya, web aplikasi yang bisa langsung mantau. Nih ada contohnya nih berapa bonus kita itu bisa langsung terpantau ya. Juga kita bisa menginput member yang gabung pada kita gitu ya. Nah, ini bonus bisa di hold untuk artinya disimpan ya, biar nanti nggak habis kalau setiap Senin ditransfer nanti tahu-tahu udah habis gitu ya. Nah, ini disimpan untuk kita mau berangkat umroh ya, itu bisa ya. Ada fasilitasnya di situ. Ada akses materi bisa langsung dilihat di HP, langsung bisa akses materi untuk kita bisa akses video dan e-book yang tadi. Ya. Nah, selain itu Bapak Ibu, selain bonus yang tadi juga ada eh, apa namanya reward ya, ada reward. Jadi ketika Bapak Ibu bisa langsung rekrut 10 orang di bulan pertama tadi, itu beli 10 produk ya. Kalau beli 10 minyak bergawa tadi itu free 2 produk. Jadi sudah untung 200 ribu tuh. Beli 10 karena kita sudah yakin lah insya Allah ngerekrut 10 tuh gampang. Udah saya biar gampang ongkos kirimnya saya beli langsung 10 gitu ya. Sudah join langsung beli langsung 10 langsung dapat free 2 ya, 2 free produk bergawa yang kemudian nanti juga ada tambahan reward itu 100 ribu di luar komisi yang ada ya, di luar komisi 100 ribu. Jadi totalnya itu kalau kita bisa ngerekrut 10 orang untuk gabung program kita, itu kita sudah dapatkan 400 ribu. Ya, dengan modal 100 ribu kita sudah bisa dapatkan 400 ribu kurang lebih. Ya, itu keuntungan yang sangat baik ya dalam bisnis insya Allah. Ya, nah jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ini sebuah peluang ya buat kita. Mari kita sama-sama meniatkan untuk bisa ke tanah suci ya, dan ini sekaligus bisa jadi sarana untuk kita dunia akhirat insya Allah ya. Kita juga memperjuangkan menjadi syiar Baitullah. Sisi yang lain juga kita bisa mendapatkan penghasilan dari menjalankan program ini ya. Kita perlu sungguh-sungguh nih. Ada banyak orang-orang yang mereka bisa pergi ke tanah suci ya, haji, umroh ya, ada pencari rumput, jamu keliling, pembantu, penjual es keliling, tukang becak gitu ya. Cuma mereka sudah sepuh-sepuh jadinya gitu, karena mereka nabungnya puluhan tahun, masya Allah. Nabung puluhan tahun untuk bisa umroh, untuk bisa haji. Tapi mereka bisa. Nah, ini kesempatan buat kita yang anak muda, ya. Apalagi dengan program ini kita tidak perlu nabung sampai puluhan tahun. Cukup kalau kita serius, 4 bulan insya Allah kita sudah bisa umroh. Bahkan berdua kita bisa ngajak orang tua kita untuk anak-anak muda. Ya, Bismillah. Moga-moga ini jadi satu sarana untuk kita bisa pergi ke Baitullah dan mengajak orang-orang yang kita cintai, keluarga-keluarga kita untuk bisa ke tanah suci. Ya, eh, Bapak Ibu, tidak ada lagi alasan untuk menunda ke tanah suci. Ya, Bismillah. Kalau dulu punya alasan bahwa, aduh nggak ada biaya, aduh nggak ada uang untuk bisa bayar ya. Insya Allah ini sudah jadi solusi, sudah jadi sarana untuk bisa pergi ke tanah suci dengan modal hanya 100 ribu. 100 ribu insya Allah bisa lah ya. Bisa ya, nggak mahal gitu 100 ribu. Apalagi dengan mendapatkan banyak hal yang tadi yang nilainya jauh lebih besar dibandingkan dengan 100 ribu. Ya, Bismillah, saatnya mengambil keputusan. Yuk, Bismillah, bareng-bareng kita ambil keputusan. Yuk umroh bareng di tahun ini atau tahun depan. Ya, paling tidak 4 bulan ke depan, insya Allah tahun 2025. Ya, karena jarak ke Baitullah tidak akan pernah berubah jika kita tidak pernah melangkah. Bismillah, langkah pertama adalah ambil keputusan gabung. Setelah itu ngajak 10 orang untuk bergabung di program ini.